Apakah benar Alkitab yang dibaca orang Kristen hari ini sudah diubah dari aslinya? Atau benarkah ajaran di dalamnya telah disesupi oleh manusia? Pertanyaan ini bukan hal baru. Jutaan orang Muslim meyakininya. Bahkan sebagian orang Kristen pun pernah ragu. Tapi, bagaimana kalau ternyata sejarah dan arkeologi justru berkata sebaliknya? Bagaimana jika kebenaran yang selama ini dituduh telah berubah, ternyata tetap sama ribuan tahun lamanya? Pertanyaannya, kalau memang sebuah kitab suci benar-benar dari Tuhan, bukankah seharusnya Tuhan sendiri yang menjaga keasliannya? Tuduhan bahwa Alkitab telah diubah muncul sekitar 6 abad setelah Yesus, pada masa ketika Islam lahir di Jazirah Arab. Al-Quran sendiri menyebut bahwa Allah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Namun sebagian ayat kemudian menegur orang Yahudi dan Kristen karena ada yang menyembunyikan atau memutarbalikkan makna dari firman Allah. Pertanyaan kepada umat Islam, apakah yang diubah itu teksnya atau penafsirannya? Apakah kata-kata Tuhan dihapus atau hanya disalahartikan oleh sebagian orang? Untuk menjawabnya, umat Islam tidak bisa hanya mengandalkan opini. Umat Islam harus menelusuri bukti sejarah. Kalau benar teksnya diubah, bukankah seharusnya kita bisa menemukan salinan asli yang berbeda jauh dengan yang ada sekarang? Lalu, mengapa setiap penemuan arkeologi justru berkata sebaliknya? Selama berabad-abad, orang mempertanyakan, apakah Alkitab yang kita pegang hari ini sama seperti yang ditulis ribuan tahun lalu? Pada tahun 1947, sesuatu yang luar biasa ditemukan di Qumran, di tepi Laut Mati. Seorang gembala muda menemukan gua yang berisi gulungan-gulungan naskah kuno, dikenal hari ini sebagai Dead Sea Scrolls atau gulungan Laut Mati. Anda tahu apa isi gulungan itu? Lebih dari 900 manuskrip, termasuk hampir seluruh kitab-kitab Perjanjian Lama, seperti Yesaya, Mazmur, Ulangan, dan banyak lainnya. Dan inilah bagian mengajubkannya. Gulungan itu berasal dari 250 tahun sebelum Yesus lahir, artinya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Ketika para ilmuwan membandingkannya dengan Alkitab Ibrani modern yang digunakan sekarang, hasilnya mencengangkan. 99,5% teksnya identik. Perbedaan kecil hanya berupa ejaan dan tata bahasa, bukan isi atau makna. Dengan kata lain, teks Alkitab yang ada hari ini adalah teks yang sama dengan yang dibaca Yesus 2000 tahun lalu. Pertanyaannya sekarang, kalau memang sudah diubah, kapan dan oleh siapa perubahan itu dilakukan? Fakta sejarah tidak menunjukkan adanya masa di mana seluruh salinan bisa dikendalikan oleh satu pihak. Terlebih, salinan Alkitab tersebar di banyak bangsa, bahasa, dan daerah. Dan justru itulah alasan mengapa sangat mustahil diubah secara serentak. Kalau begitu, apakah mungkin Tuhan membiarkan firman-Nya rusak, sementara ribuan manuskrip kuno justru menjaga keasliannya tanpa satupun lembaga pusat yang mengontrolnya? Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Injil, apakah tulisan tentang Yesus juga bisa dipercaya? Para sejarawan mencatat, lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno dari Perjanjian Baru ditulis antara abad pertama hingga keempat. Jumlah ini jauh melebihi karya sejarah manapun di dunia kuno. Misalnya, karya Julius Caesar atau Plato hanya tersisa belasan salinan dan semuanya berjarak ratusan tahun dari aslinya. Namun, Injil memiliki ribuan naskah, dengan jarak waktu hanya 20 hingga 50 tahun dari sumber aslinya. Artinya, para saksi mata masih hidup saat tulisan itu beredar. Dan ketika naskah-naskah Injil itu dibandingkan, perbedaan yang ditemukan hanyalah variasi minor, tanpa mengubah inti pesan, Yesus lahir, mati, dan bangkit. Jika naskah-naskah Injil begitu banyak dan tersebar luas, bagaimana mungkin seseorang bisa mengubah semuanya tanpa meninggalkan jejak? Dan jika saksi mata masih hidup saat tulisan itu beredar, mungkinkah mereka semua diam melihat kebenaran dipalsukan? Ironisnya, tuduhan bahwa Alkitab telah diubah justru muncul setelah bukti sejarahnya sudah tersebar luas, seolah-olah sejarah sedang mengoreksi prasangka manusia. Yang berubah bukan kitabnya, tetapi pemahaman manusia tentang siapa Allah itu.
Mungkin bukan kitabnya yang berubah, tetapi cara orang memahaminya. Jadi apakah tuduhan kitabnya diubah itu sebenarnya hanya bentuk ketidaknyamanan terhadap pesan aslinya? Dan kalau firman itu benar-benar diubah, mestinya tidak ada satupun salinan kuno yang sama isinya. Tapi faktanya, naskah-naskah ribuan tahun lalu seperti Gulungan Laut Mati menunjukkan isi yang tetap sama. Jadi mungkin masalahnya bukan pada teks yang berubah, tapi pada manusia yang menolak kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang menuntut pertobatan, kebenaran yang menantang ego manusia, kebenaran yang menyatakan bahwa tidak ada keselamatan melalui amal atau usaha, melainkan hanya melalui kasih karunia Tuhan sendiri yang turun ke dunia untuk menebus manusia. Jika Allah sendiri datang untuk menulis kisah keselamatan dengan darahnya, apakah manusia benar-benar berani berkata bahwa tinta itu telah dihapus? Jadi, apakah Alkitab sudah diubah? Sejarah berkata tidak. Gulungan Laut Mati berkata tidak. Naskah-naskah kuno berkata tidak. Yang berubah bukan kitabnya, tetapi hati manusia yang memilih menutup mata terhadap kebenaran di dalamnya. Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah Alkitab telah diubah, tapi apakah aku bersedia diubah oleh kebenaran yang tertulis di dalamnya.